Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Rekap Komik. Sebelumnya Mimin mau ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mensupport channel ini. Jadi kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik BIS. Bagi yang belum melihat part sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. So langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di part sebelumnya, menceritakan mengenai Seth yang bertarung dengan 14 orang sekaligus, yang dimana orang-orang itu merupakan suruhan dari Jason. Namun, pada akhirnya Seth dapat mengalahkan mereka semua. Begitu mengetahui bahwa Jason adalah dalang dari penyerangannya tersebut, sontak membuat Seth segera menemuinya dan memberinya sedikit pelajaran. Namun, Seth pun akhirnya mengurungkan niatnya setelah Sophie yang tiba-tiba datang di tempat itu. Keesokan harinya, di kelasnya, Sophie terlihat sedang memikirkan mengenai kejadian kemarin, yang saat itu, nampak kondisi Seth yang mengalami banyaknya pendarahan di sekitar wajahnya. Sontak hal itu membuat Sophie merasa sangat khawatir akan kondisi Seth saat ini. Ia pun memalingkan wajahnya, dan melihat ke arah kursi Seth, namun Seth masih juga belum datang ke sekolah. Sementara itu, di luar sekolah, nampak Seth yang akhirnya tiba di sekolah tersebut. Namun tak seperti biasanya, kali ini ia ditemani oleh pamannya ke sekolah, dikarenakan kondisi Seth saat ini yang membuatnya sangat khawatir. Bahkan ada beberapa mobil yang mengantarnya ke sekolah hari ini, untuk mengantisipasi terjadinya hal seperti sebelumnya. Saat di atas mobil, pamannya mengatakan bahwa ia akan menugaskan beberapa pengawal, untuk menjaga Seth. Namun Seth merasa jika ia akan baik-baik saja. Dengan rasa khawatir pamannya berkata, "Bos, wajahmu terluka, bagaimana bisa tidak ada yang terjadi? Itu hanyalah perkelahian kecil. Bagaimanapun, aku tetap tidak mau. Bagaimana mungkin seorang murid membawa pengawal ke dalam sekolah?" ujar Seth. "Mereka tidak akan masuk ke dalam sekolah. Aku akan memerintahkan mereka untuk berjaga di sekitar sekolah saja," ujar pamannya. "Paman, sudah kubilang ini tidak apa-apa," ujar Seth yang merasa jika dirinya tidak ingin pamannya itu merasa khawatir. "Seth, ini bukanlah hal yang terlihat bagus dengan pimpinan Busan, lebih baik untuk bersiap," ujar pamannya dengan tegas. Jadi, di sini pamannya khawatir, jika keadaan Seth yang seperti ini, bisa-bisa Derek, pemimpin cabang Busan yang ingin melakukan kudeta, juga akan melakukan sesuatu terhadapnya. Dan dengan perasaan terpaksa, Seth pun menyetujui rencana pamannya itu, yang akan menugaskan beberapa pengawal di sekitar sekolah. Namun, Seth ingin agar pamannya memastikan mereka tidak berada dalam pandangannya. Setelah itu, Seth pun segera menuju ke dalam kelasnya. Sophie yang menyadari hal tersebut, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Seth yang ingin menuju ke tempat duduknya, nampak Victor yang sudah ada di sebelahnya. Victor pun mengejek Seth yang nampak babak belur itu. "Di mana kau dihajar? Dasar tidak tahu malu," ujarnya. Mendengar hal itu, Seth pun merasa sangat kesal. Ia berkata bahwa itu adalah pertarungan 14 lawan 1. "Dasar brengsek. Dasar omong kosong," ujar Victor, yang seakan tak percaya dengan ucapan Seth. Sontak hal itu membuat Seth merasa sangat geram, karena Victor menganggap jika ia hanya beralasan. Beberapa saat kemudian, di saat jam pelajaran dimulai, terdengar suara dari sebuah speaker pengumuman yang ada di kelas itu, yang mengatakan bahwa Seth dari kelas 1-3 untuk segera datang ke kantor kepala sekolah. Mendengar hal tersebut, sontak membuat Seth merasa jika sesuatu hal pasti akan terjadi padanya, mengingat dirinya yang kemarin telah menghajar Jason. Sementara itu, Victor yang mendengar pengumuman itu merasa bingung, mengapa bisa Seth dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Kemudian Seth pun bertanya kepada Victor di mana letak ruangan kepala sekolah. Victor pun mengatakan apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Jason. Ia menjelaskan bahwa paman Jason adalah kepala sekolah saat ini, tapi ayah Jason lah pemilik sekolah yang sebenarnya. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi pada Jason akan membuat kepala sekolah segera bertindak. Hal itulah yang membuat semua orang tak ingin berurusan dengannya. Setelah itu, Seth pun ingin segera pergi ke ruangan kepala sekolah. Sebelum ia pergi, Victor pun menyarankan Seth untuk tetap berhati-hati di sekitarnya karena menurutnya, Seth tidak tahu apa yang bisa diperbuat. Setelah sampai di ruangan kepala sekolah, di dalam ruangan itu, sudah ada Jason serta beberapa guru. Kemudian, kita pun diperlihatkan kepala sekolah di sekolah tersebut, yang bernama Kelvin Sin. Kepala sekolah itu mengatakan, bahwa Seth telah menyebabkan banyak masalah setelah ia dipindahkan ke sekolah ini. 3 kasus kekerasan di sekolah, dan yang paling utama adalah memukul ketua OSIS sekolah kami.
Jadi kau dikeluarkan dari sekolah ini, ujar kepala sekolah itu. Mendengar hal itu, Seth pun hanya bisa terdiam tanpa menunjukkan pembelaan dirinya. Jika dilihat dari kondisinya, Seth melakukan 3 kasus kekerasan sebelumnya karena terpaksa, atau dengan kata lain karena untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, Jason yang mendengarkan hal itu, membuatnya tersenyum sinis melihat Seth, karena ia merasa Seth akhirnya menerima balasan atas perlakuannya semalam. Serta nampak juga beberapa guru yang ada di ruangan itu, merasa tak percaya dengan keputusan kepala sekolah, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa, karena keputusan itu sudah mutlak. Namun, seketika Jason dibuat sangat terkejut melihat ekspresi Seth yang tersenyum. Bukannya merasa panik atas dikeluarkannya dari sekolah, Seth yang nampak santai itu, kemudian mengambil HP-nya dan ia pun menelpon pamannya. "Halo paman, kau tahu tempat aku sekolah bukan?" "Ya tentu saja, di SMA Yongjin," jawab pamannya dari balik HP-nya tersebut. Kemudian, Seth pun mengatakan sesuatu yang membuat kita sangat terkejut. Ia berkata kepada pamannya, "Beli seluruh sekolah." Sembari ia memperlihatkan raut wajah yang tersenyum sinis. Beberapa saat kemudian, beberapa mobil berwarna hitam yang merupakan anggota mafia milik perusahaan Seth, akhirnya bermunculan di sekolah tersebut. Pamannya pun turun dari mobilnya. Ia membawa sebagian besar anggota mafia mereka. Jumlah mereka yang begitu banyak, membuat seluruh sekolah menjadi gempar. Kepala sekolah yang bingung karena seisi sekolah mereka terdengar sangat kacau. Ia pun bertanya kepada Seth, "Ada apa dengan keributan ini? Apa yang kau lakukan?" Dan dengan santainya Seth berkata, "Siapa yang tahu?" Dan tiba-tiba, paman Seth beserta beberapa anggota mafianya, telah sampai di ruangan tersebut, yang membuat seisi ruangan tersebut sangat terkejut. Jason yang sangat terkejut itu, ia pun bertanya siapa orang-orang itu. Dan dengan sigap, sopir Seth pun langsung menghadang Jason, yang saat itu menghalangi paman Seth yang ingin menemui kepala sekolah. Kemudian, paman Seth yang sudah berhadapan langsung dengan kepala sekolah di ruangan itu, ia membawa sebuah dokumen dan memberikannya kepada kepala sekolah itu. Kepala sekolah yang sangat geram melihat paman Seth beserta anggotanya yang menerobos masuk sekolah. Ia berkata, "Beraninya kalian menerobos masuk." Paman Seth pun meminta kepala sekolah itu, membaca dokumen yang dibawanya terlebih dahulu, baru ia mau diajak bicara. Saat membuka isi dokumen itu, lantas membuat kepala sekolah itu sangat terkejut dibuatnya. Ia dibuat sangat ketakutan setelah membaca isi dokumen tersebut. "Tampaknya Anda telah melibatkan yayasan dengan beberapa kegiatan ilegal selama 3 tahun terakhir. Jika Anda melepaskan sekolah ini, maka pihak kami akan tetap diam," ujar paman Seth. "Dasar brengsek, beraninya kau," ujar kepala sekolah tersebut yang merasa sangat geram karena sedang diancam untuk menyerahkan seluruh sekolah kepada paman Seth. Dan tiba-tiba, paman Seth pun mencekik leher kepala sekolah tersebut. "Kau menggunakan uang makan siang murid untuk perempuan simpananmu bukan? Ayo kita buat ini lebih mudah. Kami tidak suka melakukan dengan cara kuno," ujar paman Seth yang sembari mencekik leher kepala sekolah tersebut. Sontak hal itu, membuat kepala sekolah merasa sangat ketakutan, serta Jason yang melihat pamannya, yang seakan diancam, membuatnya merasa sangat terkejut. Ia merasa sangat tak terima pamannya diperlakukan dengan tidak terhormat. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa, karena sopir Seth yang menghadangnya untuk tidak ikut campur. Singkat cerita, di malam hari di kediaman Jason, paman Jason yang merupakan kepala sekolah itu, meminta maaf kepada ayah Jason, karena paman Jason, telah resmi menjual seluruh sekolah kepada pihak Sunshine Group milik Seth. Lantas ayah Jason yang merupakan pemilik sekolah itu, dibuat sangat geram. "Apa kau kehilangan akal sehatmu?" ujar ayah Jason kepada pamannya, dengan perasaan yang sangat geram, ia merasa sangat tidak percaya atas perbuatan saudaranya itu. Dan dengan perasaan bersalah, paman Jason hanya bisa meminta maaf atas tindakannya. Ia terpaksa melakukan hal tersebut karena diancam oleh para mafia tadi, demi menjaga nama baik dirinya. Menurut ayah Jason, Sunshine Group tadi hanyalah sekumpulan preman. Ia sangat tak menyangka jika mereka melakukan hal tersebut. Tiba-tiba, Jason pun masuk ke dalam ruangan itu. Ia pun dengan perasaan bersalahnya, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, ayah Jason pun menghubungi seseorang yang bernama Sekretaris Kim. Ia pun bertanya kepadanya mengenai Sunshine Group. Dengan perasaan geramnya, ia bermaksud ingin membalaskan dendamnya atas perlakuan mereka terhadap saudaranya dan sekolah miliknya. Di sisi lain, Seth yang berada di kediamannya,
Ia bertanya kepada pamannya mengapa bisa mereka mendapatkan informasi mengenai sekolah itu dengan sangat cepat. Bagi pamannya, itu adalah hal yang mudah karena mereka adalah orang yang bersalah, ujarnya. Seth yang merasa khawatir atas tindakannya tadi, ia pun bertanya kepada pamannya, tidakkah ini menjadi masalah nantinya? Kemudian, pamannya menjelaskan bahwa sekolah itu memiliki sisi buruk, seperti memotong makan siang para murid, praktik ketenaga kerjaan ilegal, pembebanan biaya sekolah yang berlebihan, guru yang dilecehkan secara seksual, dan penggelapan dana sekolah. Jadi hal inilah yang membuat paman Jason akhirnya terpaksa menjual sekolah tersebut kepada pihak mereka, demi menjaga nama baiknya. Menurut Mimin, ini pastinya sudah menjadi hal yang lumrah bagi paman Seth, dikarenakan mereka adalah kelompok mafia, dan ini adalah salah satu cara para mafia untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mendengar hal tersebut, sontak membuat Seth merasa sangat terkejut, karena informasi sebanyak itu, pamannya bisa dapatkan semuanya, hanya dalam waktu 1 hari saja. Kemudian pamannya berkata kepada Seth, kau akan masuk kembali ke sekolah itu dan kami telah bersiap akan semua hal yang mungkin terjadi. Hal ini disampaikan pamannya agar ia tidak perlu khawatir dengan masalah sekolahnya, dan berharap ia dapat menjalani kehidupan sekolahnya seperti biasanya. Kemudian pamannya Seth bertanya, siapa yang akan menjadi kepala sekolah di tempat tersebut? Karena kepemilikan sekolah telah berpindah tangan, jadi kepala sekolah yang baru harus ditentukan. Kau ingin membeli sekolah itu? Tidakkah kau ingin memilih kepala sekolahnya juga? Pasti ada seseorang yang kau inginkan untuk menjalankan tugas tersebut. Dengan wajah kebingungan, hal itu pun membuat Seth merasa sangat terkejut, karena ia tak berpikir sampai sejauh itu. Dia hanya merasa spontan saja untuk membeli sekolah tersebut, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Keesokan harinya, Seth yang memasuki kelasnya seperti biasa seakan tak terjadi apa-apa. Padahal sekarang ia adalah pemilik resmi sekolah tersebut, tanpa sepengetahuan pelajar lain. Saat ia hendak duduk di bangkunya, Victor yang ada di sampingnya itu pun melihatnya dengan tatapan dingin. Sontak hal itu membuatnya merasa kebingungan. Ia pun bertanya kepada Victor, mengapa ia melihatnya? Namun Victor hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dan sekali lagi, Seth bertanya, mengapa ia melihatnya? Dan lagi-lagi, Victor hanya terdiam. Terus ia pun tertidur di kursinya. Sontak Seth merasa sangat kebingungan atas sikap Victor itu yang seakan mempermainkannya. Kemudian, Sophie pun mulai memberanikan dirinya untuk berbicara dengan Seth. Setelah dari kemarin ia sama sekali tak sempat berbicara dengan Seth, karena perasaannya yang canggung setelah melihat Seth sebelumnya, yang nampak mengalami pendarahan di sekujur wajahnya, di ruangan OSIS bersama dengan Jason. Apa ada sesuatu yang terjadi? Aku tidak menemukanmu setelah kau pergi ke kantor kepala sekolah kemarin, ujar Sophie dengan perasaan canggungnya. Mendengar hal itu, lantas Seth bertanya, apa kau khawatir, bahkan setelah melihatku seperti itu? Tentu saja, kita ini kan teman sekelas, ujar Sophie. Hal itu pun membuat Seth merasa terdiam mendengar ucapan Sophie. Jadi menurut Mimin, di sini Seth berharap jika Sophie merasa khawatir karena Sophie menyukainya. Namun Sophie yang terlihat selalu beralasan jika ia khawatir hanya karena merasa Seth teman sekelasnya. Terlihat keduanya memiliki perasaan saling menyukai satu sama lain, tapi tak bisa mengungkapkannya. Kemudian, Seth berkata, semuanya akan baik-baik saja, jadi kau tak perlu khawatir. Sembari ia tersenyum melihat Sophie. Tiba-tiba, Jason pun muncul di kelas tersebut, yang dimana ia membuka pintu dengan sangat keras. Sontak hal itu membuat semua orang sangat terkejut. Seth yang melihatnya itu, lantas membuatnya seketika berpikir jika Jason pasti ingin menantangnya. Apa kau pikir aku akan takut pada preman yang menyedihkan sepertimu? Ujar Jason dengan perasaan sangat geram, sembari menunjukkan jarinya ke arah Seth. Mendengar hal tersebut, lantas membuat Seth seketika berdiri dari tempatnya itu. Namun, tiba-tiba Jason langsung menutup pintu itu dan segera pergi dari tempat tersebut. Melihat itu, sontak dengan wajah penuh kebingungan, Seth pun dibuat bertanya-tanya akan tingkah Jason. Ia berpikir Jason pasti ingin menantangnya bertarung. Namun seketika Jason langsung berlari seakan merasa ketakutan ketika melihat dirinya yang baru saja berdiri itu. Sementara itu, kita diperlihatkan guru olahraga yang sedang memasuki ruangan kepala sekolah. Guru olahraga itu dipanggil untuk memasuki ruangan tersebut atas perintah dari paman Seth. Lantas hal itu pun membuatnya bertanya kepada paman Seth, apa maksud dan tujuan ia dipanggil ke tempat tersebut. Apa kau yang memanggilku? Apa yang bisa kubantu?
Aku ingin kau menjadi kepala sekolah di tempat ini. Ini perintah langsung dari pemilik sekolah yang baru, ujar Paman Seth. Sontak hal itu pun membuat guru olahraga tersebut merasa sangat terkejut atas ucapan Paman Seth yang ada di hadapannya itu. Singkat cerita, pada sore hari di saat pulang sekolah, nampak Seth yang sedang berjalan keluar dari sekolah tersebut. Sementara itu, Jason sedang mengintainya dari kejauhan. Namun Jason tak seorang diri, ia telah bersama beberapa orang dewasa di tempat itu. Dikarenakan ia berencana untuk menyuruh sekelompok orang itu, untuk memberi pelajaran kepada Seth dengan imbalan beberapa uang. Itu dia di sana, yang harus kalian lakukan adalah membawanya padaku, ujar Jason kepada pemimpin kelompok itu. Lantas orang itu menganggap hal itu sangatlah mudah karena hanya disuruh untuk menangkap murid SMA. Bagaimanapun kami akan melakukannya demi uang ini, ujar orang tersebut, sembari memegang amplop berisikan uang dari Jason, sebagai upahnya untuk menangkap Seth. Orang itu pun bertanya kepada Jason untuk ditunjukkan targetnya, kemudian ia pun melihat orang yang dimaksud Jason. Seketika ia pun dibuat sangat terkejut dan ketakutan setelah mengetahui bahwa Seth adalah orang yang dimaksud oleh Jason. Lantas mereka pun segera mengurungkan niatnya itu. Mereka pun segera melemparkan amplop berisikan uang itu kepada Jason, dan mereka pun lari terbirit-birit dari tempat tersebut, sembari mengatakan bahwa mereka hampir saja mati. Jadi sekelompok orang ini dulunya, pernah berkesempatan menyerang gym milik Paman Victor, namun sopir Seth dengan sigap, menghajar mereka semua sebelum mereka melakukan hal tersebut. Setelah itu, pemimpin kelompok mereka diinterogasi Seth di kediamannya. Hal itulah yang membuatnya sangat ketakutan melihat Seth sebelumnya, karena telah mengetahui identitas Seth yang sesungguhnya. Melihat sekumpulan orang yang disuruhnya itu lari ketakutan, lantas membuat Jason merasa sangat kebingungan. Siapa sosok Seth yang sesungguhnya? Kemudian, lagi-lagi Jason dibuat sangat terkejut, ketika melihat Seth yang melintas di depannya itu, dikawal oleh beberapa mobil. Hal ini pun membuatnya semakin penasaran, siapakah sosok Seth yang sebenarnya, dan cerita kali ini, berakhir sampai di sini. Jadi apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada Seth? So kita akan mengetahuinya, di video selanjutnya. Oke, sekian dulu pembahasan alur cerita kali ini. Jadi bagaimana kisah seru Seth selanjutnya, kita akan mengetahuinya di video-video selanjutnya. So jangan lupa like video ini, serta subscribe juga channel ini ya, sebagai dukungan kalian untuk channel ini agar bisa berkembang.